Saudara, Tuhan sepertinya saudara membawa Abraham untuk dia keluar, ya, keluar dari zona kenyamanan dia, ya, keluar dari kebiasaan dia, keluar dari zona yang nyaman, saudara. Zona nyaman itu artinya keadaan yang selalu dibuat, yang selalu itu dibuat sehari-hari. Tiba-tiba saudara, Tuhan suruh dia pergi untuk keluar, ya. Di sini saudara, Abraham dipaksa Tuhan untuk masuki yaitu zona kenyamanan dia, ya. Zona kenyamanan Abraham ini, saudara, untuk apa, saudara? Ya. Kadang-kadang saudara, hari-hari ini saya percaya gereja Tuhan disuruh untuk kita keluar dari zona kenyamanan kita, ya. Ya, jadi kita tidak tahu PPKN ini sampai kapan. Orang tidak tahu kapan sampai kapan ini selesai pandemi. Tidak ada orang yang bisa prediksi. Ada yang bilang 1 tahun lagi, ada yang bilang 2 tahun lagi. Ada yang prediksikan, saya dengar bahwa masih 1 tahun, masih 2 tahun lagi, karena mereka menghitung 3,5 tahun masa kesukaran, ya. Karena Alkitab ada catat bahwa ada 3,5 tahun masa kesukaran, baru setelah itu ada yang namanya antikris, ya. Setelah 3,5 tahun, yaitu orang selalu katakan itu ya, kesengsaraan, ya. Jadi gereja Tuhan masuk dalam aniaya kesengsaraan ini sebelum ya masa 3,5 tahun, yaitu masa antikris, ya. Dan saudara-saudara yang katakan seperti itu karena kita sudah melewati hampir 2 tahun, ya. Berarti masih 1,5 tahun lagi kalau kita hitung secara kalender, ya. Tetapi tidak ada orang yang dengan pasti sampai kapan ini selesai, ya. Sepertinya kita dibawa, dituntun Tuhan di dalam zona kenyamanan. Yang tadinya saudara kita enak-enak bekerja, yang tadinya kita santai-santai, yang tadinya kita pikir semua dapat semua ini, tiba-tiba kita dipaksa oleh Tuhan masuk di dalam zona ini, yaitu namanya zona kenyamanan, ya. Saudara, seperti Tuhan menggoncangkan, ada sesuatu goncangan yang terjadi untuk supaya gereja Tuhan, ya, tidak merasa puas dengan apa yang selama ini, ya. Mungkin orang yang tadinya pendapatannya bagus tiba-tiba hilang pendapatannya, orang yang tadinya kerjanya bagus tiba-tiba hilang pekerjaannya, orang yang tadi bisnisnya enak-enak tiba-tiba hilang, saudara. Dan saya percaya banyak itu hal yang terjadi. Sepertinya Tuhan membawa masuk gereja Tuhan di dalam zona ini. Nah, saudara, kita tahu bahwa pasti Tuhan punya tujuan, ya. Tuhan satu waktu Tuhan goncangkan kapal atau perahu yang ditumpangi oleh Petrus dan kawan-kawan. Ada goncangan, ada badai, saudara. Dan Tuhan katakan kepada Petrus bilang, engkau Tuhan, aku Tuhan. Dan Tuhan katakan, Petrus katakan, kalau engkau Tuhan suruh aku keluar. Ya, sepertinya Tuhan, ya, Petrus, setelah itu Petrus keluar dari perahunya. Keluarnya Petrus dari perahu itu, ya, membuat satu bahwa Petrus keluar atau gereja Tuhan keluar dari zona kenyamanan. Ya, untuk apa, saudara? Kita lihat Petrus berjalan di atas air, melakukan mujizat. Ya, kemana Tuhan menuntun Abraham? Dia harus lewati padang gurun. Ya, dia harus melewati padang gurun ke tempat yang tidak jelas, ke tempat yang belum pasti, ya, ke tempat sesuatu. Kalau dia kasih tahu engkau ke sini, ya saya ada kepastian. Tapi ini dia suruh keluar dan tidak tahu keluar kemana, saudara. Ya, keluar kemana tidak tahu. Pokoknya dia harus berjalan, dia harus percaya. Ya, itulah yang katakan iman. Artinya berjalan di dalam sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi Tuhan suruh kita berjalan
tapi kita harus percaya, ya. Sepertinya saudara, ya, itu yang sementara Tuhan membawa. Apa yang kita tidak lihat, ya, Alkitab katakan itulah iman. Tuhan menuntun, membawa kita. Tujuannya itu apa saudara? Apa tujuan Tuhan? Supaya iman kita itu teruji. Yang percaya katakan amin. Supaya iman kita, karena waktu keadaan-keadaan yang tidak menentu, otomatis iman kita itu harus beroperasi. Ya, Tuhan sepertinya memaksa gereja Tuhan harus, ya, untuk apa saudara? Harus melakukan sesuatu dan dibutuhkan yang namanya iman, ya. Saudara, sesuatu mobil yang terbaik, apapun handphone yang terbaik, kalau tidak pernah dimanfaatkan atau tidak pernah digunakan, maka saudara, ya, tidak akan pernah teruji. Nah, saudara, kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan menggunakan, ya, Tuhan menggunakan situasi, keadaan yang terjadi akhir-akhir ini, yang terjadi di sekitar kita. Untuk apa saudara? Tuhan mau melihat iman kita. Tuhan mau melihat, menguji iman kita, supaya iman kita itu iman yang teruji. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita dipaksa Tuhan, ya. Yang tadinya mungkin kita biasa-biasa. Kadang-kadang zona kenyamanan juga ini membuat orang jadi malas, saudara. Ya, yang tadinya rajin-rajin gereja, tiba-tiba gereja mulai saudara, dibatasi, gereja mulai ditutup, orang sudah mulai di rumah lagi, tiba-tiba suruh lagi ke gereja, rasa-rasa kayaknya malas lagi, karena sudah biasa di rumah. Akhirnya langsung paksa ke gereja lagi, saudara. Nanti gereja-gereja tiba-tiba ada PPKN lagi, ada begini lagi, diam lagi di rumah, enak-enak di rumah, gereja lagi, saudara. Dan kadang-kadang itu yang membuat saudara, orang sudah nyaman di dalam suatu keadaan, Tuhan paksa dia harus keluar. Nah, saudara, itulah keadaan yang saudara percaya atau tidak, itulah situasi yang ada hari-hari ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Nah, saudara, kita lihat bahwa Tuhan kita, Tuhan yang suka menguji dan melihat iman kita. Ya. Karena itu, kenapa saudara? Karena Tuhan punya satu tujuan. Kepada Abraham Tuhan punya tujuan, akan lahir satu bangsa yang besar lewat Abraham ini, ya. Artinya Tuhan punya satu rencana, Tuhan punya satu tujuan, ya. Orang-orang katakan bahwa gereja Tuhan sekarang sepertinya sementara sakit bersalin, saudara, yang tunggu waktu untuk melahirkan sesuatu kegerakan yang besar. Ya, dibutuhkannya saudara, gereja Tuhan yang taat, yang mau taat kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, kita lihat di dalam satu bagian, saya ingin kita lihat Lukas pasal yang ke-22. Mari kita lihat Lukas 22 ayat yang ke-31 dan 32. Mari kita lihat sama-sama Lukas pasal yang ke-22 ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi Tuhan memberitahu kepada Simon bahwa iblis lagi menampi. Menampi itu artinya apa? Menapis, saudara. Ya, seperti orang zaman dulu pakai yang namanya nyiru, itu ditaruh beras campur dengan padi, campur dengan sekam, saudara, nanti ditapis, diangkat, sepertinya digoncangkan, ya, untuk supaya mencari yang bersih, mencari apa, saudara, mencari berasnya, ya.
Terus dia katakan, ayat yang ke-32, aku telah berdoa untuk engkau. Saya pikir kenapa Tuhan tidak usir setan itu? Ya. Kenapa Tuhan tidak menengking? Karena setan lagi menuntut untuk menampi. Ya. Tetapi kenapa Tuhan tidak singkirkan? Kan bisa Tuhan. Ya, Tuhan bisa saja, hei setan pergi, jangan ganggu dia. Hei setan pergi, jangan mengganggu. Tetapi Alkitab katakan Tuhan tidak melakukan itu, tetapi Tuhan hanya berdoa. Berdoa untuk engkau pribadi. Tadi saudara yang kita menurut ayat 31 tadi, ya 31, mari kita lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu. Ya, jadi kata jamak di dalam ayat 31 itu dikatakan kamu semua. Ya, kamu semua akan ditampi. Kamu, iblis lagi berdiri untuk menampi kamu atau menggoncangkan kamu. Ya, tetapi Tuhan katakan, aku berdoa, ya, supaya engkau, aku berdoa untuk engkau. Ini pribadi saudara, individu, ya. Karena saudara, Tuhan telah memberikan kekuatan, kemampuan bagi setiap pribadi. Amin. Makanya Tuhan katakan supaya imanmu jangan gugur. Amin. Artinya supaya imanmu kuat, imanmu teruji. Imanmu kuat, imanmu teruji. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, atau engkau sudah menang, atau engkau sudah kuat, engkau sudah menyelesaikannya, ya, kuatkanlah apa? Saudara-saudaramu. Saudara, kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, ya, Tuhan tujuan kenapa Tuhan izinkan, ya, sepertinya iblis menuntut untuk menampi, untuk menggoncangkan, ya, untuk membuat satu goncangan, ya, untuk membuat satu goncangan di dalam setiap kehidupan kita, supaya imanmu itu teruji. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Iblis tidak ditengking oleh Tuhan, iblis tidak diusir oleh Tuhan. Tuhan sepertinya mengizinkan. Haleluya. Ya. Dan Tuhan berdoa pribadi-pribadi. Ya, pribadi. Tuhan yakin Petrus akan mampu. Amin. Tuhan percaya Petrus akan mampu. Tuhan percaya saudara akan mampu. Tuhan yakin pribadi-pribadi saudara akan mampu. Yang percaya katakan amin. Kenapa waktu Yesus berada di atas perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, waktu itu Yesus tertidur. Yesus tertidur, Alkitab katakan tiba-tiba angin itu datang menghantam perahu. Kenapa? Saya percaya dengan tidurnya Yesus, Yesus punya satu keyakinan bahwa murid-muridnya mampu untuk apa? Mengatasinya. Amin. Kalau Yesus saja percaya engkau sanggup, kenapa engkau tidak sanggup? Kenapa engkau merasa tidak mampu? Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus sendiri mampu. Dan Yesus sendiri punya keyakinan. Kenapa dia punya keyakinan? Karena dia sudah memberikan kekuatan itu. Karena dia sudah memberikan kemampuan bagi saudara. Saya percaya di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, Tuhan memberikan kemampuan bagi anak-anaknya. Amin. Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita mampu mengatasi, ya, untuk kita sanggup
menyelesaikan, untuk kita tidak menyerah di tengah jalan, untuk kita tidak mempertanyakan kuasa Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sendiri sanggup mempercayakan engkau. Tuhan sendiri menyatakan, aku percaya engkau Petrus. Apapun terjadi, engkau akan menang Petrus. Engkau akan menang Petrus. Karena aku sudah memberikan engkau kemampuan, kekuatan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya saudara, Tuhan katakan, ingat, kuatkan yang lain. Nah saudara, kita lihat di dalam pengalaman ini ya saudara, ya, ini pengalaman dengan Tuhan yang Tuhan mau. Untuk apa saudara? Kita alami, kita nikmati di dalam Tuhan. Supaya apa saudara? Tuhan mau bawa iman kita itu next level, naik tingkat saudara. Tuhan mau memurnikan iman kita. Ya, setelah Simon melewati ini saudara, itu perjalanan yang namanya kemenangan. Ya, jadi saudara, kita lihat di dalam bagian firman Tuhan, Alkitab katakan di dalam Markus pasal 10 ada cerita tentang seorang muda yang kejar Yesus. Dia panggil guru, ya. Dia dikatakan apa saudara? Di dalam Markus 10, mari kita lihat. Markus 10 ayat yang ke-17. Mari kita lihat sama-sama. Markus 10, pada waktu Yesus berangkat meneruskan perjalanan, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Sambil bertelut di hadapannya, ia berkata, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus Tuhan katakan, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Jadi saudara, saya tahu orang ini, anak muda ini, saudara, dia tidak pernah bergaul dengan Yesus. Dia tidak pernah berjalan dengan Yesus. Hanya dia dengar bahwa Yesus itu orang baik, ya. Dia dengar bahwa Yesus itu orang baik. Nah, kebaikan kita itu kadang-kadang kita mengukur dengan cara pandangan kita, ya. Kita katakan baik kecuali orang itu menolong kita, membantu kita dan sebagainya. Pas orang itu tidak membantu kita, kita anggap dia tidak baik. Ya, kebaikan itu yang dipahami oleh anak muda ini. Makanya Yesus bilang kepada dia, kalau engkau mau tahu aku baik, mari ikut aku. Tapi waktu itu anak muda ini gagal ikut Yesus. Kenapa saudara? Ya, karena pandangan dia yang baik itu saudara belum tentu sesuai dengan apa yang menurut Tuhan. Karena saudara, kadang-kadang kita menganggap kebaikan Tuhan kalau dia memenuhi kebutuhan kita, kalau dia menjawab doa kita. Pas waktu doa kita tidak dijawab, waktu doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita mulai meragukan. Karena menurut kita kebaikan Tuhan itu kalau apa yang kita doakan, apa yang kita mau dia penuhi. Seperti anak saya bisa, ya. Kadang-kadang, ya Bapak baik, ya Bapak baik. Pasti ada maunya, ya. Setelah dia minta, kita nak kasih, dia bilang, oh bapaknya jahat. Tadi baru beberapa menit bilang Bapak baik. Sekarang beberapa menit bilang Bapak itu jahat. Jadi kalau anak-anak kita bilang, datang kepada kita, Bapak baik, itu ada maksudnya. Sudah, lu mau apa ngomong aja sudah. Gak usah basa-basi lagi saudara. Ya, kadang-kadang dari waktu itu Bapak, dia katakan Bapak baik karena dia punya tujuan, dia punya maksud. Ya, anak muda ini terus dia datang kepada Tuhan baik. Tuhan bilang, you baik, lu tahu saya baik, mari jalan dengan aku. Dia gagal. Karena apa saudara? Jangan kita melihat kebaikan Tuhan itu apa yang kita mau, apa sesuai keadaan, situasi yang baik. Oh itu Tuhan baik. Kadang-kadang saudara, Tuhan membawa kita kepada situasi-situasi yang tidak mengenakan.
Tuhan membawa kita kepada situasi-situasi yang sepertinya saudara, keadaan yang ketidakpastian tadi yang kita baca. Tetapi saudara, Tuhan inginkan saudara, Tuhan mau supaya kita belajar, ya, mengerti Tuhan, memahami bahwa kebaikan Tuhan itu, ya, makanya saudara, banyak orang sekarang mulai pertanyakan, kok Tuhan baik, kenapa keadaan seperti ini, kenapa situasi seperti ini, kalau dia baik, kenapa dia izinkan ini terjadi? Saudara, itu sebabnya di masa-masa ini kita perlu yakini bahwa Tuhanku tetap baik. Dan kebaikan Tuhan, dia mau kita berjalan bersama dia, membangun hubungan dengan dia, membangun persekutuan dengan dia, supaya kita tahu kebaikan Tuhan itu. Di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-8, mari kita lihat Mazmur 34 ayat yang ke-8, dia katakan demikian. Mari kita sama-sama ayat yang ke-8, ya, Mazmur 34, ya, tambah satu ayat lagi, ya, Mazmur 34 ayat yang ke-8. Kecaplah dan lihatlah, ya, alami, nikmati, ya, baru engkau tahu, berjalan bersama Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu, ya. Jadi saudara, Alkitab katakan di sini, kecapkan atau buktikan, alami, pengalaman berjalan bersama Tuhan, ya, mengecap kebaikan Tuhan itu kalau engkau bisa berjalan bersama dia, ya, berjalan bersama dia, berjalan dituntun oleh Tuhan, dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Amin. Bukan karena kata orang, bukan karena orang yang beritahu, bukan karena seperti pemuda itu dia dengar kata orang Tuhan itu baik. Karena pemahaman dia, baiknya Tuhan itu beda dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan kebaikan. Nah, bagi Tuhan kebaikan itu kalau engkau bisa berjalan bersama Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita bisa berjalan dengan dia, berjalan di lembah, berjalan di dalam keadaan-keadaan yang tidak menentu, berjalan di dalam situasi-situasi yang tidak pasti. Saudara, disitulah kita akan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, dengan pengalaman kita berjalan dengan Tuhan, disitulah, ya, kita tahu, ya. Jadi Tuhan tidak mau kita menilai dari jauh. Tuhan suruh kepada Abraham, mari keluar, ya, dan Tuhan akan menuntun dia. Tuhan akan membawa dia kemana engkau nanti baru aku kasih tahu. Nanti di tengah jalan baru aku kasih tahu. Jalan bersama aku, supaya engkau mengerti aku, supaya engkau memahami aku, supaya engkau mengenal aku, saudara. Dan itulah yang membuat Daud itu menjadi orang yang hebat, saudara, ya. Sehingga Daud dapat mengalahkan Goliat karena dia punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Dia punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Dia punya perjalanan, pengalaman-pengalaman berjalan dengan Tuhan, sehingga Daud ini mampu mengalahkan Goliat. Yang percaya katakan amin. Dia mampu mengalahkan Goliat yang sudah terlatih, pahlawan yang hebat. Tetapi saudara, dengan apa Daud mampu? Karena Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Alkitab katakan dalam 2 Samuel pasal yang ke-17. Mari kita lihat 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 34. Mari kita lihat. Haleluya. 1 Samuel 74, ya, 1 Samuel pasal 17
ayat yang ke-34. Mari kita lihat sama-sama. Hayat. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa, amin, biasa menggembalakan kambing domba ayahku. Apabila datang singa beruang menerkam seekor domba dari kawanannya, ayat yang ke-35, dia katakan, aku mengejar, menghajar, melepaskan domba itu dari apa? Mulut singa dan serigala. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku menangkap janggutnya, menghajar dan apa? Membunuhnya. Terus, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Orang Filistin tidak bersundanya, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan Allah yang. Jadi saudara, Daud ceritakan kepada Saul, saya ini punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan membantu saya menghancurkan serigala dan singa, dan itu kejadian hari demi hari. Jadi saudara, munculnya Daud di hadapan Saul karena Daud punya rentetan pengalaman dia dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pengalaman dengan Tuhan itulah yang membuat kekuatan bahwa Tuhanku akan melakukan perkara ini seperti apa yang aku hari-hari alami dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau masuk dalam situasi-situasi seperti ini, saudara minimal sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara sudah punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong. Kalau dulu Tuhan pernah menolong saudara, kalau Tuhan pernah membantu saudara, kenapa saat ini engkau ragukan dia? Kenapa saat ini engkau bertanyakan? Padahal waktu dulu mungkin engkau belum punya apa-apa, dia menolong engkau. Mungkin waktu engkau pekerjaanmu masih kecil, mungkin masih gajimu hanya baru 1 juta, waktu gajimu masih 500. Tuhan menghidupkan saudara, Tuhan menolong. Bagaimana engkau melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu? Bagaimana waktu engkau kuliah, bagaimana waktu engkau bekerja, waktu awal-awal engkau bekerja, bagaimana waktu engkau menghadapi hal-hal yang sulit, engkau merasakan tangan Tuhan yang dahsyat, tangan Tuhan yang luar biasa, tangan Tuhan yang ajaib. Haleluya! Itu yang membuat Daud katakan kepada Saul, aku siap maju. Aku siap karena aku punya pengalaman. Bukan kata orang, tiap hari dari hal kecil aku menggembalakan kambing domba ayahku. Dan Alkitab katanya hanya 3-4 ekor. Tapi dia lihat tangan Tuhan yang luar biasa. Dia lihat tangan Tuhan yang perkasa. Dia melihat di balik kemenangan-kemenangan dia. Dia tahu bahwa ada pribadi yang selalu menyertai dia, yang selalu bersama dia. Kenapa hari-hari ini dalam situasi seperti ini justru membuat kita ragu dengan Tuhan? Justru membuat kita takut dan kita cemas. Kalau Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Kasihnya tidak pernah berubah. Dia hidup. Alkitab katakan dia hidup hari esok. Ada pujian katakan sebab dia hidup pada hari esok. Amin. Tuhan tidak pernah berubah mengasihi kita. Tuhan tidak pernah berubah. Dan Tuhan akan tetap mengasihi engkau. Tidak pernah berubah. Amin. Karena Tuhan pun izinkan kita masuk dalam zona ketidaknyamanan. Bukan maksud berarti Tuhan mau membinasakan kita. Tidak. Tapi Tuhan punya tujuan bahwa engkau akan akan melahirkan satu bangsa, satu keturunan yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab dia hidup.
ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari sama-sama dengan iman katakan, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Sebab Yesus hidup. Amin. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Amin. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi sebab Yesus hidup. Saudara tahu, waktu antikris mengejar wanita itu melahirkan anak gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan lagi mengandung hal-hal yang besar. Amin. Hal-hal yang luar biasa. Setan tahu itu. Itu sebabnya bagi orang-orang yang berpotensi, serangan setan utama bagi saudara. Setan tahu kalau di dalam diri saudara ada potensi yang besar. Setan tahu kalau dalam diri saudara membahayakan hidup dia. Itu sebabnya dia akan usaha melemahkan kita, menghancurkan kita, menggoncang kita, saudara. Ya, itu sebabnya saudara, hari-hari ini ya, kalau engkau menjadi orang-orang yang menjadi target setan karena dia tahu bahwa dalam dirimu ada potensi besar, ada potensi yang luar biasa, ada sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tapi engkau tetap percaya Tuhan, engkau tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah, saudara. Haleluya. Dia tetap sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itu sebabnya apa Daud katakan, kalau dulu dia tolong, hal-hal yang kecil dia tolong. Waktu aku menggembalakan dia, kau tolong. Waktu aku siang hari malam dia tolong aku. Bagaimana dia pelihara hidupku, bagaimana dia tolong hidupku, bagaimana dia campur tangan. Aku selalu menang. Dan hari ini aku maju untuk menghadapi Goliat yang besar itu, yang sudah terlatih itu. Dan haleluya, Tuhan berikan kemenangan. Haleluya, kita berikan kemuliaan. Hidup orang percaya, saudara, tidak takut menghadapi realita,
tapi berani menghadapi realita bersama dengan Yesus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Orang percaya tidak akan takut hadapi realita hidup ini. Tidak pernah takut menghadapi realita apapun. Orang bisa katakan, oh akan ada masa yang sukar, akan ada masa-masa genting di hari-hari depan. Ada banyak orang prediksi akan terjadi banyak bencana-bencana alam, akan terjadi banyak hal-hal. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak takut menghadapi realita karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan dia. Haleluya, haleluya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, mari kita lihat. Haleluya. Paulus dikatakan dalam firman Tuhan, mari kita lihat sama-sama. Paulus katakan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan. Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan tidak singkirkan setan yang datang mengintervensi Petrus. Hanya Tuhan katakan, aku berdoa, aku jamin engkau Petrus, engkau akan mampu. Engkau tidak akan menyerah Petrus. Engkau tidak akan pernah menyerah. Engkau akan maju. Engkau maju, yang penting engkau maju. Jangan pernah menyerah. Yang penting engkau maju terus. Kekuatan Tuhan akan mendampingi saudara, menyertai saudara. Itu sebabnya Paulus katakan, segala perkara, apa saja aku bisa, yang penting Tuhan bersama aku. Amin. Segala perkara, perkara yang enak, perkara yang tidak enak, perkara yang baik dan tidak baik, aku percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan aku kemampuan dan kekuatan. Ayat yang keempat kita lanjutkan di dalam Kejadian pasal 12 tadi, ayat yang keempat. Mari kita lihat. Haleluya. Apa yang dilakukan oleh Abraham waktu perintah Tuhan itu datang. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Abraham taat dan Abraham nurut. Ketaatan. Dia taat total. Dia taat. Alkitab katakan dia tidak banyak bertanya, dia tidak banyak ini. Dia taat saudara. Taat, ketaatan yang total. Ketaatan saudara. Kadang-kadang kita ini taat dengan Tuhan, kita pilih-pilih ayat. Kalau ayat bilang, oh diberkatilah dan Ishak diberkati, amin, amin. Tapi begitu ayat, ampunilah musuhmu, kayaknya aminnya nggak ada saudara. Ya, kalau ayat-ayat yang bagus kita aminnya kencang. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, semua katakan amin. Haleluya. Tapi begitu, ampunilah kesalahan, wah itu dikecilin saudara. Haleluya. Karena kadang hal-hal yang mengenakan kita senang, tapi hal-hal tidak mengenakan. Ya, kita kadang-kadang kita tidak mesti kalau ya ayat firman Tuhan, hai istri-istri tunduklah kepada suami. Mau enak aja dia, saya nggak mau tunduk saudara. Haleluya. Ya, ketaatan itu sudah dimulai dari yang kecil. Di mana dari yang kecil? Dari rumah. Amin. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Anak-anak menghormati orang tua. Bapak-bapak tidak membangkitkan amarah kepada anak-anak. Itu hal yang terkecil. Ketaatan itu dimulai dari yang kecil. Yang kecil dari mana? Dari rumah kita masing-masing. Ya, dari keluarga-keluarga kita. Ya. Dan saudara, taatan itu kita mau taat, ya saudara, taat karena perintah Tuhan, karena firman Tuhan, ketaatan total kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Haleluya. Disuruh masuk kepada hal-hal yang tidak memungkinkan, hal-hal yang tidak mengenakan. Abraham, Alkitab katakan dia tetap taat. Dia taat kepada Tuhan. Ya, saudara, kalau kita mau melihat hal-hal yang besar, belajarlah taat. Belajarlah taat kepada Tuhan. Walaupun hal-hal itu menyakiti hati kita. Walaupun hal-hal itu perlu pengorbanan. Amin. Amin. Kita datang ibadah ini pengorbanan, saudara. Maka saya katakan jangan kita masuk ibadah lagi, sudah berkorban capek-capek dari rumah, main handphone lagi, saudara. Ya, pergunakan ini saat-saat yang indah, saat-saat di mana Tuhan berikan kesempatan untuk kita beribadah. Ya, tidak ada orang bisa prediksi bagaimana kelanjutannya. PPKM ini ada bilang 3, 4, nanti 3 naik 4 dan semuanya. Tidak ada mengamankan apa seterusnya, tidak ada PPKM. Kita nggak tahu juga. Ya, semua segala situasi ini tidak bisa ada jaminan, saudara. Tetapi yang penting kita mau memanfaatkan setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita juga diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita disuruh nyanyi-nyanyi, puji Tuhan. Ya, jangan sampai orang nyanyi, saudara. Saya lihat banyak orang, saudara nggak mau berkorban, saudara. Mari kita berkorban tenaga kita, amin. Kalau nyanyi, angkat tangan, puji Tuhan, sembah dia. Lakukan, saudara, korban. Mungkin harus keluar keringat, nggak apa-apa, saudara. Itu namanya pengorbanan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau berkorban, waktu kita korban, tenaga kita korban, semua kita lakukan. Itu yang namanya ketaatan. Ya, kita melakukan, mungkin perasaan kita nggak enak, tapi kita nggak ikut perasaan kita yang nggak enak. Kita mau lawan. Aku mau memuji Tuhan, aku mau menyembah Tuhan. Mungkin ada yang pernah menyakiti kita, ada orang melukai kita. Kita nggak usah ingat-ingat itu, dan itu akan terbawa dalam perasaan kita sehingga kita akan sulit terbayang-bayang wajahnya di depan kita waktu kita mau menyembah Tuhan. Bukan wajah Tuhan yang nampak, wajah musuh-musuh kita yang nampak di depan kita. Bagaimana kita mau menyembah Tuhan? Amin. Tinggalkan semua itu, lepaskan itu semua, dan saudara angkat pujian, sembah Tuhan, tinggikan Dia. Seperti tadi lagu katakan, ku cinta Engkau, biar nyanyianku Engkau dengar sebagai pujian di hadapan hadirat-Mu. Amin. Itu satu cerita, satu puji supaya penyembahan kita. Saya percaya Tuhan menghargai setiap pengorbanan kita. Kita ini berada di dalam semua, di dalam lautan semua. Kita ada di atas lautan, kita masing-masing di dalam perahu, di atas kapal kita masing-masing. Amin. Dan semua ada, mungkin perahunya besar, ada kapalnya besar, ada kapalnya kecil, ya. Ada yang perahu kecil, ada kapalnya besar. Tapi kita semua ini ada di tengah laut, saudara. Di tengah laut, di mana laut itu bergelombang, laut itu bergoncang. Mungkin kapal kita agak besar, sehingga goncangannya enggak terlalu. Tapi ada kapal-kapal di sekitar kita yang dia mengalami goncangannya kuat, saudara. Mari kita bisa memperhatikan, melihat ada orang-orang yang di lain perahu, di lain perahu, di lain kapal kita. Mungkin dia mengalami seperti kata Tuhan kepada Petrus, kalau engkau kuat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kuatkan, bantulah, tolonglah saudara-saudaramu. Kita berada di situasi tidak menentu, tidak ada kepastian. Situasi-situasi sekarang tidak ada jaminan apapun, saudara. Hanya kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita yakini seperti Abraham, dia melangkah dengan iman, melangkah dengan iman, mempertaruhkan imannya, dan percaya kepada Tuhan. Dia melangkah, dan saudara, di tengah-tengah badai apapun,
di tengah-tengah gelombang, di tengah-tengah saat-saat yang ketidakpastian, tapi saudara tetap kuat karena Tuhan bersama-sama dengan saudara. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita mau berdoa sama-sama. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu pujian tadi. Haleluya, haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau cinta Dia. Kita mau tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Apapun dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita bangun hubungan dengan Dia. Bangun persekutuan. Kenallah Tuhanmu. Kalau engkau bisa mengenal Dia, maka pandanganmu akan berbeda. Kalau engkau bisa kenal Dia, situasi apapun yang engkau alami, engkau akan tetap memandang dengan cara yang berbeda dengan orang lain. Orang lain mungkin memandang masalah sebagai satu ketakutan. Orang lain memandang persoalan sebagai satu ketakutan. Orang lain memandang situasi seperti satu ketakutan. Tapi engkau, walaupun engkau ada dalam situasi itu, tapi engkau tetap memandang yang berbeda karena engkau percaya kepada Tuhan, karena engkau punya hubungan yang intim dengan Dia, maka pandanganmu akan berbeda. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga di tengah-tengah ketidakpastian ini, engkau percaya Tuhan sementara merekayasakan suatu hal-hal yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Mari kita nyanyikan pujian ini dan kita menyembah Tuhan. Ku cinta Kau dan angkat suara. Amin. Menyembahmu, jiwaku bersuka yang Kau dengar. Semoga berkenan, semoga berkenan. Angkat suaramu bagaikan musik yang merdu dan nyaman. Oh, haleluya. Ku cinta Kau. Angkat suaramu, sembah Dia dan suara. Haleluya. Menyembahmu, jiwaku bersuka yang Kau dengar. Amin. Semoga berkenan. Haleluya. Bagaikan musik merdu dan nyaman. Wanita saja menyanyi, yang pria sembah Dia. Amin. Dan angkat suara menyembahmu. Yang Kau dengar. Bagaikan musik Mari yang laki-laki menyanyi, angkat suaramu. Biar ada pria-pria yang mencintai Tuhan, angkat suara. Amin. Menyembah jiwaku
yang kau dengar. Amin. Semoga berkenan. Amin. Bagaikan musim merdu dan nyaman. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kita sembah Dia. Oh, ku cinta Kau. Amin. Dan angkat suara. Amin. Menyembah. Oh, jiwaku bersuka. Yang kau dengar, kau dengar. Semoga berkenan, berkenan. Oh, ini kami Tuhan, bagaikan musim merdu dan nyaman. Semua sekali lagi, haleluya. Ku cinta Kau. Amin. Di tengah-tengah ketidakpastian, haleluya, pasang imanmu, taruhkan imanmu. Amin. Mamu jiwaku, jiwaku bersuka yang kau. Amin, haleluya. Moga berkenan. Oh, kan musim merdu dan bagaikan musim, bagaikan musim merdu dan nyaman. Haleluya. Bagaikan musim merdu dan nyaman. Haleluya. Oh, ya Rabba ya Rabbasi. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Di tengah-tengah ketidakpastian, biar ada orang-orang yang belajar taat kepada Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang mau andalkan Tuhan, mengimani. Ya, haleluya. Imanmu, iman yang teruji. Imanmu, iman yang teruji. Haleluya. Karena engkau sudah mengalami bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Mungkin hari-hari ini ketakutan, kecemasan datang menghantui engkau. Ingat, Tuhan percayai engkau. Tuhan tahu engkau sanggup. Dia tahu engkau mampu. Karena engkau, Dia tahu. Haleluya. Esok hidup jadi berarti. Biar naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab Dia pandang depanmu. Engkau sanggup, engkau mampu. Pandang
Pandanganmu pandangan yang pasti. Apapun yang kau kerjakan, percaya, haleluya. Karena ku tahu, amin, Dia pegang hari esok, amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi dengan iman, oh, sebab Dia. Amin, amin Tuhan. Aku lepaskan kekuatan Tuhan turun atas kami semua. Kami mampu Tuhan. Kami orang-orang yang kuat. Kalau Engkau sendiri mempercayai kami, Engkau tahu kami kuat Tuhan. Engkau tahu kami mampu. Engkau tahu kami sanggup. Karena Engkau, haleluya. Oh, Dia pegang hari esok, amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi berarti, amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar kekuatan Tuhan turun atas kami sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemampuan, kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kami. Mampu mengatasi segala situasi. Mampu mengatasi segala keadaan. Haleluya, haleluya. Bangun hubungan dengan Dia, bangun kenal Dia. Kadang engkau mungkin mengenal Dia, makin beda persepsimu, makin beda pandanganmu, makin beda pandanganmu terhadap situasi, keadaan apapun yang engkau alami dalam hidup ini. Engkau akan punya pandangan yang berbeda karena engkau kenal Dia, karena engkau memahami Dia, engkau punya hubungan, pergaulan dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, terima kasih. Justru di tengah-tengah ketidakpastian ini, bangun hubungan dengan Dia, bangun persekutuan dengan Dia. Kenalah Tuhan, sehingga engkau tidak mudah jatuh, engkau tidak mudah hancur, engkau tidak mudah kecewa, engkau tidak mudah putus asa, engkau tidak mudah mundur, karena engkau kenal pribadi Tuhanmu, karena pengalaman hidupmu bersama dengan Dia, berjalan bersama Dia. Dia tuntun hidupmu, tuntun hidupku, bawa tempat-tempat yang ketidakpastian, tapi engkau percaya, engkau bersama dengan Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar. Justru di padang gurun, di tengah-tengah gurun yang gersang, gurun patandus Tuhan, engkau lihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kuat karena Tuhan. Orang-orang yang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami lepaskan kuasa mujizat. Biar kami tahu Tuhan, kalaupun Engkau izinkan kami alami sakit, kami percaya Tuhan, kami alami kesembuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, tangan kuat kuasa Tuhan, pembelaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Berdoa kami serahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami akan bawa semua persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Semua percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita akan duduk, kita siapkan persembahan kita mau beri bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita siapkan persembahan, mau tabur bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Yes. Mari sama-sama kita katakan. Semua. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersuka di sana. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Semua katakan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebab Dia hidup, amin. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Semua ada hari esok, amin. Sebab Dia tidak akan takut karena Dia Tuhan, amin. Gentar karena ku tahu Dia pegang hari Mari kita semua bangkit berdiri. Hidup jadi berarti sebab hidup, amin. Seperti air madu, amin. Dari batu karang, yes. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, yes. Tuhan Yesus baik, amin. Dicicip air madu yang manis, yes, amin. Seperti air madu, amin. Dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis, amin. Dicicip air madu yang manis. Sekali katakan, dicicip air madu yang manis. Kita berikan kemuliaan dalam nama Tuhan. Memberkati kami semua. Kami bersyukur Tuhan, Kau tetap baik untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, memberkati kami, bawa semua persembahan-persembahan kami, memberkati melipat gandakan 30, 60, 100 kali lipat. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus semua percaya katakan amin. Silakan.